prediksi mah udah ketawa-ketawa aja kan udah ada motor baik. Iya, benar. Iya, lagian ngapain ngajak-ngajak prediksi? Udah, ini udah enak prediksi itu, ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa. Enggak usah charity-charity. Iya, enggak usah ada charity. Enggak usah ada sosial-sosial. Udah buat diri kita sendiri aja. Tapi motor baik kan lu ikut. Ikut dia sosial mah dia ikut. Ya kan gua mah gara-gara seneng motorannya. Tapi gara-gara ikut rendeng dia. Nih, Lombok. coba apa yang lu rasakan selama ikut motor bike? Seru, motorannya seru, Tapi ketawa-ketawa. charity-nya yang kita sama anak-anak itu. Iya, terpaksa kan Itu. Nah, gue mah dari dulu bukan pengen kaya gimana, gue mah dari dulu cuma pengen gue pengen kebeli Harley udah. Nah, Indikator gue kaya gue pengen kebeli Harley udah. Pengen nonton Bekas Iggy Pop di UK. bahagianya. Iya pengen ke luar negeri. Nonton band. Bisa jalan udah, nggak perlu misalnya gue pengen keluar negeri naik bisnis enggak. Gue mah pengen Keluar keluar negeri negeri aja. nonton konser pakai duit sendiri udah. Pengen beli Harley udah, nggak bisa. udah Ya, kejadian semuanya dong. Ya udah. Harley punya. pantes. Enggak. Ya itu mana penting makan nyaman. Showcase Mas. Hari ini bersama Soleh Solihun. Besti aku. Hai Besti. The Sobat. enemy of the world. Soleh Mana inget sobat. lah orang pernah interview mana di MTV Insomnia. Heeh. Mimiti pisannya ya tanya. Tahun Zaman Iraha 2005. 2005. 2005. Zaman gondrong. Enggak. Tapi mana ke Orang di jurnalis kan ya tanya. Rolling Stone. Jangan Sundaan apa sih? Gua nggak ngerti. 2008. Pan si iya boga channel ngomongnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Nggak sih bahasa Sunda. Kieu. Terus boga pendukung saya teh tanya. Heeh, baheul aya. Sol lover, sol Serius? anjir. Gara-gara- Aing nanyakan kasih Adit. Lain 2005, 2008. 2008 aja. 2008. Aing dipinanya kasih Adit. Dit. Kan uang tanya tewawi kasih nya. Dit isa Adit cik urang gitu. Iya anjir mana teu nyaho ieu si Solihun kieu anjing. Emang Iya, jujur itu lebih kan. ngomong. Iya teh jelema. Urang mah inget kayaknya kan si ieu teh ya kan babaturan di kampus ya leh. Emang mana angkatan sabaraha? 88 kolot sih enggok teh orang 87. Soalnya Mana ini kolot? Mana ngomong 88 sih ya kolot? Mana sabaraha? Jadi- 87. Lu kolot mana anjing? jadi orang tuh ngospek Kolot mana ya? Tuh ngospek orang si Soleh. Kolot mana ya? Jawa teu ngarti. Emang mun beda 1 tahun emang langsung ngospek itu mana? Ngospek. Orang panitia anu dihandapna. Anu dihandapna. Lain anu utama nah. Oh anu Nya nu masih bantuan unggul. Carita mana jadi macan kampusnya sih nyaho. Nyaho deui. Orang nyaho karunggoni, mimiti karunggoni. Ah, Jadi ciguru gulu gitu. Gak diajak ngobrol. Masuk-masuk aja. Padahal mana pamajikan orang Sunda oh. Iya, oke. Boga restoran Sunda terkenal. Iya, nya. Iya non. Kalau keluarga Lembur kuring. Aing maneh mah. Maneh teh tong ngahadahar non Nah. mitoha wae. Ih. Kudu ngarti bahasa. Tukang ngadahar duit mitoha mana? Maneh mah ieu kareng ieu. Iya mah canta tuh ngarti mana tuh boga cedok. Ngarti teh mana cedok? Cedok orang Cedot teh naonnya? Nah, cedok Nah, cedok Sukabumi. ngarti. Cedok naon? Aing ge teu ngarti. Cedok naon? Sukabumi. Ngarang. Otak. Mamas ngali mamas. Mamas. Naon mamas? Mamas Daan. Mas daan anjir. Kieu. Nah, kieu. Udahlah kasihan dia, kasihan. Bahasa Indonesia aja apa sih? Ya udah yang bahasa Soleh aja. Soalnya mau bikin show. Udah sold out. Ngapain dipromoin lagi? Udah lewat. Udah sold out. Udah. Gua beli berapa leh? Gua beli berapa? banyak banget bagus. Yang Tapi 1 minta juta ganti lebih. sama orang-orang. Iya, tetap. Ini kasihan dah. Kasihanin dia. Kasihan ini dia. Gua bilang yang VIP aja lah. Dibeli di VIP. VIP. Belum dibayar lagi. Ngok, lu tuh harus sadar, circle lu tuh kaya Ngok udah. Lu harus mulai ikhlas. Ikhlas lebih boros. Gua bilang sama dia. Buat mereka biasa, buat lu boros.
Itu dia. Daripada dua, tahu gitu gue beli satu aja, bini gue bisa. Gua pas lu launching pertama tuh promoin set kasih link langsung gua beli. Langsung beli, Emang bestiku. Tapi supportive. Soleh Solihun itu adalah stand up show pertama yang gue tonton. Yang di Jakarta Theater bukan sih waktu itu? Bukan, yang Majelis di Tidak Usmar Ali. Ismail. Gua juga. Iya. Abis itu apa Le? Abis itu dibilang enak ya memang enak. Kayaknya itu deh yang gue datang Le. Di gedung Kesenian Jakarta. Iya, iya. Gua juga pernah nonton lu kan. Di mana? Kok mukanya gitu? Enggak, pokoknya duduk di tengah pasti dia roasting tuh. Gua Iya masih tuh, ingat, sakit hati banget. Segmen terakhir lu pasti roasting kan Le? Ada turun ke bawah lah. Iya kan, turun ke bawah. Gua digituin. Gue yakin nanti nih kita kena nih. Yakin gua. Dia Ya ngomong gitu iyalah. gua masih ingat. Gara-gara kita waktu kita hajatan dia roasting. Iya. Enggak, kalau lu nggak roasting atau enggak, gue tetap bakal roasting. Zaman lip sync battle kan lu pernah ya? Iya, kayaknya lupa. Pas zaman itu benar. Lip sync battle. Tapi Dia zaman satu program dia bikin Oh, lip show sync battle. makanya gua nonton. Oh itu benar, dibilang enak ya, memang Ya, enak benar. berarti ya datang. Di roasting. Ini tumben ada orang industri. Nih lihat nih ada orang TV nih katanya. Gue sedih banget. Karena yang lain komika gitu-gitu gue diem aja. Justru itu tuh lecutan buat komika-komika. Hei, Lecutan. kalian tidak ada apa-apanya dibanding Ananda. Woi, Ananda Itu. Ananda. Itu. Dibanding Mang Odi. Itu teh maksudnya mengangkat lu tanpa membuat mereka minder. Tapi kita tuh hubungan kita menjijikan tau guys. Siapa? Kita tuh siapa kita? Ya kita ini circle Kenapa ini. emang? Ya pada manis gitu. Padahal Oh iya. Di mana anjing umur udah 40. Iya. Oh iya. Atau Udi. Itu kan gara-garanya si Tora. Oh iya Toya, Om Toya. Toya. Si Tora. gue nggak ada lagi. Maaf ya. Tapi kan lu ada di grup. Ada di grup. Iya, Ada udah kita nggak ada lagi di situ. Nah, mungkin ini Emang lu perasaan. nggak ada lagi di situ? Emang ada grup baru? Ada. Oh, Tangga ada Darto ada. Ya. Hah? Kok nggak ada gua? Jangan bilang dong. Akhirnya gue kemarin kan masuk gara-gara jadi DJ. Karena- iya. DJ Akhirnya bener. gue merasakan ya main sama prediksi ya. Terus apa? Tapi Padahal biasa aja ya. salah satu yang kekeh DJ-nya harus lu dia. Soleh. Soleh. Nah, udah enggok aja. Enggok yang gua. betul pakai yang Gue memikirkan setiap kalian pergi apa perasaan enggok melihat semua podcast mas ada di situ, kok aku tidak ada. Makanya aku ajak ini kesempatanmu, Gok. Aku sebagai yang lebih lama mengenalmu dibandingkan kalian, aku ajak kamu, Gok. dari tahun 97 98. Iya. Gua tuh lu mana lulus tahun seberapa aja nih? 2004. Jadi Soleh itu sempat jadi macan kampus. Macan Karena kampus. yang lain udah pada lulus. Dia belum. Dia belum. Veteran gitu sangar. Enggak, harusnya 2001 lu udah lulus. Ya, 2000. dari 2000 ya dari 2001 Teman-temannya dia tuh udah habis. pada nggak ada. Jadi angkatan bawah itu 2004 ya. Berarti Segan itu dong. zamannya Fitri Tropika baru masuk tuh. Muntah salah. Fitri kan 2003 Drop 2004. 2005 di bawah gua. Pokoknya angkatan-angkatan bawah tuh masih pada kenal Soleh. Karena dia masih bolak-balik Seliweran. kampus. Gua ngurus ijazah aja tuh. Anjing masih ada orang ini. Jadi teman-teman kita yang main bareng nih di kampus tidak akan menyangka Soleh akan sesukses ini. Iya. Padahal suram. Suram dulu mah. Susuram itu. Gondrong, Gimbal. kurus. Lu narkoba ngasih lihat dulu. Enggak. Nggak ada duitnya lu buat Enggak narkoba. ada, gua enggak mabok. Nggak mabok dia, Segala beneran. macam mabok enggak, gua cuma Main rokok. partisipatif aja. Enggak. Main cewek. Enggak. Main cewek gimana sih lu? Macam gimana tuh, duitnya kagak ada. Cuma satu-satunya pacarnya dia Teta doang kan? Enggak ada sebelumnya. Ada lagi? Sebelumnya ada. Itu gue diputusin gara-gara tidak ada masa depan. Enggak ada masa baru tahu, depannya. baru ketahuan setelah lama sudah berdamai. Lu tuh dulu mutusin gue karena apa sih? Ya karena gue nggak ngeliat ada masa depan. Wah. Kayak lu nongkrong mulu, nggak skripsi nggak apa. Iya. Belum tahu dia. Iya. Gue juga belum tahu waktu itu. Karena Dia pun juga belum tahu. ada yang Lu juga aman karena bini lu kaya. jadi adanya dia juga Enggak, masuk. sini gue nggak kaya, biasa aja. Adanya dia itu satu kampus juga, angkatan 2000. 99. 99. Tapi bawah. jauh lebih beda lah sama Soleh. Lebih tertata, hidupnya kayaknya punya masa depan nih. Si Ade Rapi. rapi itu. Pakai masih bawa Pakai selampe. Anjing. Iskat. Pakai selampe nih cuy. Ya pakai Allah. selampe. 2024 lah ya masih aja lu pakai begitu. Kan masih keringetan. Ya iya Lu sih. kalau dari dulu sampean lu nggak akan begitu kok.
Beda kayaknya malah kotor lah. Ntar dulu, Kan soalnya ini- katanya bini gua nggak kayak rumah mertua aja lu di sini, komplek gede. Karena jatah dari kantor dari tahun 76 udah di situ. Berarti harusnya digusur, itu hak orang ya? Enggak. Karyawan baru. Kalau zaman dulu Harusnya orang ganti, kan? Depkes emang langsung ke dapat. balik nama. Santai. Aman. Santai ya, santai nanya doang. Cil, Beda pokoknya. lah. Tapi bentar, gue pengen tahu. Lu tadi ceritain Soleh kayak gimana? Gue pengen tahu Enggok kayak gimana? Oh dia mah banyak cewek mengelilingi dia. Serius. Karena dia ganteng atau beda? Dulu juga ini singgok tuh normal gak sih? Ya enggak, dari dulu Nggok biasa aja, tidak terlihat bakal. Ya sama sih ya dari Masuk dulu. radar, nggak masuk. Dari dulu juga Biasa biasa aja, aja. tidak terlihat. Sekarang juga biasa aja sih. Berarti kan ada orang-orang yang wah kelihatan nih masuk radar gitu kan. Ini Biasa aja. Gue tuh orangnya ya Dari dulu dia sudah Dibully. singgok, cucunya Suryana Patah. Udah dari dulu selalu mendompleng nama orang lain. bener lagi. Semua orang tahu Nggok yang mana itu cucunya Dia Suryana Suryana Patah. Patah. Udah. Nah, Gitu aja. Jadi sekarang juga Nggok yang mana? Nggok yang itu yang podcast mas, temennya artis. Memang dari dulu selalu ditakdirkan Nggok tuh mendompleng yang terkenal. Cucunya Suryana Patah. Orang tahu Suryana Patah. Oh Suryana Patah. Itu siapa? Cucunya. Udah. Gitu. Dari dulu memang kayaknya takdirnya seperti itu. Tapi sempat terbersit. Kayaknya ini orang bakal sukses. Ya. Muncul di MTV kan. Wes, mantap. Penyiar dulu, penyiar. Oh iya, Bandung. penyiar. Penyiar Bandung terkenal itu. Penyiar terkenal muncul MTV. Wah kayaknya. MC. Wah akhirnya gue punya teman artis nih, Iya. cucunya Suryana Patah. Iya. Ternyata tidak. Karena gue inget banget waktu itu masih belum ada tol Cipularang namanya, pulang pergi Bandung tuh masih pakai kereta Travel. kan. Oh, kereta. Dia udah kerja di Trax ya. Ya. Tiba-tiba, Gok, kan gue udah siaran, Gok, Siaran di Bandung. di Bandung. Gue lagi ke Jakarta, dia ketemu apa gimana lupa. Gue besok disuruh siaran pagi. Gantiin Edi Brokoli. Gantiin Edi Brokoli di iRadio. Ya radio. Gimana sih Gok siaran? Ya siaran aja, Leh. Pokoknya mah ya lu ngomong aja jadi lu aja lah. Gimana? Orang gua diajak siaran nggak disuruh training langsung prime time aja. Keren. Gila. Langsung Takdir tuh. lu, Leh. Buset. Terus udah gitu akhirnya gue dengerin tuh Sunda. Orang Sunda di Jakarta. Di radio Jakarta. Di radio. Tapi bisa diterima. Bisa. Berapa lama ya? 4 bulan. 4 bulan doang. kan? Karena disuruh milih antara mau siaran apa Atau- karyawan tetap di majalah kan. Ya udah, Iya, gua ambil Mungkin karyawan tetap. Iya. Rolling Stone. Enggak, Bukan, Trax di Trax dulu. Jadi Nah. titik awal karir lu masuk ke dunia hiburan Indonesia selain jurnalis ya? Menurut lu apa? MC dulu kan lah dulu. Gua Rolling paling Stone. MC off air. Ini gue ngeliat dia Yang lucu banget, pertama MC. itu Rolling Jakarta Stone. Artpreneur Iya itu. sama Sarah Sehan. Kalau anak-anak band indie mau udah tahu Iya. lah gitu. Tapi ya skala kecil aja. Skala kecil. Ya Jadi sekarang dulu juga ada masih skala kecil sih. dulu ada Jakarta. Ya tidak ada yang terlalu berubah sebetulnya. Dia tuh bagus loh. Tapi lu nembak orang tapi muhasabah juga. Ya sadar diri. Gua mau tahu. Gua tuh nggak akan besar karena gua tidak pernah susah. Semua orang yang jadi besar pasti merasakan antara dia Susah dulu banget. berjuang banget atau orang udah ada modal kaya banget. Privilege. Gue mah sedang-sedang aja. Aman-aman aja. Susah banget. Nggak gua. pernah. Gue bukan orang miskin, tapi juga bukan orang kaya. Jadi gue masih sadar, gue mah berarti nggak akan kaya-kaya amat. ya sama kayak gua dong. Ya makanya kan. Begini-begini aja. Beda kalau orang-orang yang misalnya, Jujur banget anjing. orang kalau yang, aduh gua biasa hidup susah, aku ingin buktikan. Aku ingin Kepada kaya. dunia. Iya, kepada dunia. Bahwa Udi, aku- Udi. Iya kan. Rumahnya dari, milik. Udi, dari rumahnya. kampung, aku ingin kaya, aku ingin sukses. Gua mah dari dulu juga nggak pernah susah. Jadi tidak ada. Tidak ya kaya juga Nggak enggak, ada- susah juga enggak. Nggak ada Jadi, drive-nya ya? Iya, tidak ada perjuangan untuk apa yang ingin aku buktikan. Aku bahagia. Emang lu gak ada keinginan pengen sekaya itu, Leh? Ngeliat orang lain gitu. Enggak, gue mah dari dulu bukan pengen kaya gimana. Gue mah dari dulu cuma pengen, gue pengen kebeli Harley, udah. Nah. Oh. Indikator gue kaya, gue pengen kebeli Harley, udah. Pengen nonton Bekas Iggy Pop bahagia UK. aja. Iya, pengen ke luar negeri. Nonton band. Bisa jalan udah, nggak perlu misalnya gue pengen keluar negeri naik bisnis, enggak. Gue mah pengen Keluar keluar negeri negeri aja. nonton konser pakai duit sendiri, udah. Pengen beli Harley, udah. Nggak bisa. Udah Ya, kejadian semua dong. Ya udah. jadi Harley punya. pantas. Enggak. Ya itu mana penting makan nyaman.
Lo ya, Karena gua ya gua. lo naik Harley kayak naik Vespa lo ya, tegak banget lo ya. Orang naik Harley Indro begini juga bro, tegak. Lu orang lihat, naik Harley begini. Itu namanya nanti lu menyesal di hari tua. Nggak, kenapa Om Indro juga tegak? Karena dia udah usia segitu, jadi dia harus tegak. Dulu mah pasti begini. Begini juga, bro. Gua tuh begini, postur tubuh gua tuh begini. Tulang gua tuh nggak yang tegak. Jadi ketika naik motor, gua bakal tegak karena tulang gua tuh begini nih, tenggeng kalau kata orang Sunda. Tenggeng. Kiyanya. Pantatnya tenggeng. Jadi pas gua naik motor, gua nggak mungkin bisa begini, susah toh, sakit kalau begini. Karena tulang gua begini. Ada waktu motor bike foto dia yang naik chopper itu lucu banget sih. Itu yang di Itu jadi Batam ya, meme. yang di Batam ya. Bintan. Bintan. Jadi meme kan apa sih? Ngomel-ngomel aja sepanjang jalan di orang nih. Gitu. Tapi emang Soleh tuh selalu apa adanya. Iya. Kalau Paling misalnya- jujur dia nih. Dia paling enggak. Gue mah nggak salah. Gue mah bilang apa adanya. Iya, fakta. Gue bilang jujur. Gue bilang fakta. Jadi kalau misalnya berdebat sama dia, mendingan jangan deh. Karena Soleh, lo tau gak Soleh itu OCD? oh ya. OCD. Ada dikit sekarang udah nggak terlalu. Dia apanya leh? Gua apa? Lihat bareng-bareng gak bisa nih. Zaman dulu gua kecil dari kata nyokap gua zaman TK tali sepatu harus sama panjangnya. Nggak mau kalau panjang sedikit gua belum mau pergi sekolah. Harus sama. Gunting aja. Enggak harus di Nah, digunting. ini beda karakter orang ya. Beda karakter orang. Nah, ini namanya ketahuan nggak- lah kebaca. Nah, Bagi dia tuh kayak motong rezeki orang tuh ya udah nggak apa-apa iya biasa aja. Yang menusuk dari belakang itu biasa. Iya. Framing. Oh jadi lu segitunya? Sekarang berkurang lah. Agak berkurang sekarang. Kalau misalnya di tempat orang berantakan, udah biarin lah. Kalau di rumah gue mah ada tamu, misalnya lagi makan baru selesai makan, udah gue ambil, gue cuci. Jadi nyokap gue sampai ngerasa, iya datang bawa teman-temannya terus ke rumah berantakan kan, Langsung gue kan nggak ya? suka. Jadi kok kayak si Soleh, apa kita tuh Ngeganggu dia. iya. Padahal mah gue nggak suka aja lihat, kotor-kotor. Lah apa kabar lu waktu itu ngundang satu radio ke rumah lu? Ya makanya kan kayak, aduh. Oh ada gitunya. Oh ternyata lo mah nyesal leh. Cuma kan istri yang udah kamu tuh harus ini. Tapi sama lagi gue nggak bisa lo lama-lama orang di rumah. Kayak berantakan gitu. Kayak ada waktunya gitu kayak Iya. ya 3 jam 4 jam udahlah ya pada cabut lah ya. Misal Gitu. kadang-kadang suka ada nyokap gue yang misalnya datang dari Bandung terus berantakan, aduh gue tuh suka digantung-gantungin kan suka Nyokap ditaruh. lo gantungin. Enggak dong. Suka nggak apa-apa bertamu asal rapi, cuma kan susah ya. Ayo diem ya, barang-barang taruh dulu, ini suka kan lu berantakan banget. Sekamar sama Darto udah pernah? Belum untuk Cobain. berantakan ya. Cobain. Metal. Cobain. Dia bisa naruh di wastafel celana dalam kayak pretzel gitu loh. Gitu. Itu Pokoknya gue sama Tora tuh pas lah kita. Dan Sama dia kan Besti, pernah sama Besti. Tora. Yo, kita selalu sekamar Besti. tapi makanya kan sekarang udah kalau kompromi. sebenarnya OCD juga. Cuman dari Darto gue belajar ikhlas. Ya karena Hikmah tuh dari mana aja. Hikmah. kita kan harus bertemu dengan banyak orang supaya oh iya ternyata nggak semua orang kayak kita ya. Tapi pernah nggak Leh? Kan lu kan ngomong tuh apa adanya. Ada yang sakit hati gak? Iya, dan Sampai akhirnya ngomong sampai ke lu. kesel ke lu dan lu juga ngerasa Leh gue sakit hati ya Leh. salah malu, Leh. lagi gua, iya lagi salah gua gitu. Kayaknya belum pernah ada kalau ngomong langsung ya. Tapi lu ada Tapi ada yang ngerasa nyampe ke pernah- lo pasti. Ada pernah yang nyampe teman gua, terus akhirnya kami bersalaman udah. Oh. Gara-gara apa? Gua ngecengin. Oh. Album lo ngecekin album Desta dia sakit Dulu hati kan? ya. Iya biarin aja lah. Ah. Karena bener apa? Menurut lu bener Yang mana yang summer move? Yang kedua ya. Iya yang dari hati. Ingin ke Oh dari katanya albumnya jelek, menye-menye. Hmm. Apa lu bilang? Albumnya? butuh lebih banyak briefing. Dari seorang pada saat itu orang kan belum tahu Soleh Itu lu Solihun tulis gak sih? siapa Tulis. ya. Ditulis. Anjing ditulis sama dia. Butuh lebih banyak briefing. Buset orang bikin karya. Setengah mati apa begadang-begadang. Kurang briefing. Ya Allah. Udah keluar albumnya. Nggak apa-apa. Tapi ada Lu maksudnya pernah kerja di HFM kan, Leh? Lu pernah? enggak. enggak. Playboy. Playboy. Lu Waktu moto juga? Enggak. Fotografer itu bukan Beda urusan. beda urusan. Tapi lu wawancara mereka? Enggak, yang wawancara ada reporter-reporter kalau yang cewek-cewek gitu. Oh lu berarti tinggal bikin ininya doang? Gue yang tulisan panjang, wawancara panjang. Oh. Enggak pernah ada lu ngucap gitu ya Leh. Terus lu nyesal gitu. Sering. Tapi lo lakukan lagi Leh. Iya, zaman dulu apalagi. Ini orang tuh melihat gue sekarang, sebetulnya orang kan suka bilang mulut jahat. Zaman dulu gue lebih parah. Mulut lancip. Dulu gue lebih parah. Iya. Waktu zaman over masih jadi wartawan, parah dulu. Parah ya Lu dulu. kalau nge-MC gila. Nih kalau di Rolling Stone buset mulutnya. Gua pernah lihat lu di Rolling Stone. Dador buset. Itu juga sering menyesal malamnya, aduh kenapa gue ngomong gitu. Tapi sebulan kemudian
ngomong lagi. Ulangi lagi. Kayak nyesel itu, tapi ya susah kan refleks. Iya. Kayak ya ada di kepala. Iya. Ya sekarang mah orang melihat gue mulut racun padahal itu udah versi 50%. Anjing. Udah jauh lebih baik gitu. Iya, zaman dulu off air mah gue nggak mikir, gue ngatain siapa karena mikir nggak akan kenal. Kalau sekarang mah kalau mau ngatain orang nanti tiba-tiba kenal kan nggak enak. Iya benar. Udah sekarang mau ditahan. Dulu ada pertandingan antar fakultas basket. Kita kan Vkom lawan apalah itu di Patio Ukur. Dia jadi pemimpin supporter pakai toa. Mau digebukin sama lawan karena emang ngeselin. Tapi nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Tapi emang lucu banget. Dia jadi itu aja lucu. Menurut gua apa lucu. lu yang lu ingat? Yang ngata-ngatain tim lawan. Tim lawan. Ngatain kayak gimana? Lupa lah. Ya Pokoknya banyak lah misalnya dari Bodoh, fisik, dari fisiknya, dari Serius? beneran. Di gor? Di lapangan di Patio Ukur di Iya, lapangan iya. basket lain di gor di outdoor. Outdoor. Dari Terus ngomong fisiknya kayak, apa sih? hitam jelek. Ya atau nggak gini kayak, Kebayang. terlihat sih kayak gini, wah ini pasti jajannya kurang atau gizinya kayak gitu-gitu. Kayak dia jadi komentator aja kan? Iya, kayak dia komentator aja. Gila. Ya kan daripada kita kan kalau nonton pertandingan suka sebel sama supporter lawan anjir nih. Makanya gua pas besok bawa toa minjem gua. Gua kata-katain mereka. Gak ada takut-takutnya. Hebat banget ya. Padahal kalau diajak berantem juga dia gak berani, yakin gue. Cuma gara-gara gua gondrong, kumis, brewok, jaket kulit, orang kira oh, anjir angkatan 94, gak ada yang berani. Orang ada pernah masanya ingat ya berantem kita lawan fakultas mana gitu ada teman kita rese ngajak berantem pokoknya intinya pada berantem menjadi tengah di tengah Duel. enggak bukan duel keroyokan ini Vkom ini apa pokoknya gue udah siap-siap mau berantem gak ada yang nyamperin gue buang-buang pada gitu. Lu tuh kayak virus tau. Gue udah siap ayo gue bawa toa nih ayo berantem gue bawa toa gini nih kalau ada yang berantem gue sikat pakai toa gue udah gini diem yang berantem ke kanan-kanan gue kok gak ada yang nyamperin gue Dari yang berantem. Maju. Anjing siapa sih? Ini antara lu gak dianggap, kalau enggak lu Avenger. Dia bisa punya kekuatan. Gak kelihatan lu Le. karena orang kira itu gak lulus ya padahal gitu baru setahun kuliah baru 2 tahun kuliah cuma yang lain-lain yang tua-tua fakultas lain juga kayaknya tuh nggak lulus Mungkin pas mau ini, jangan anjing dosen. Padahal tahun pertama. Itu dosen goblok. Jadi Bukannya burek ya. makanya mulut lancipnya dia tuh udah terpupuk dari zaman dulu. Mulut Emang tajam. Emang tajam nih orang. Soleh. Tapi ya makanya Allah. kita harus apa-apa gue bergantung sama Soleh sekarang. Lu gimana kayak kemarin hajatan gue langsung nanya sama Soleh gimana secara keseluruhan lucu shownya? hajatan lucu ini ngakak brutal lebih ngakak daripada filmnya Darto. Makasih ya, Le. Itu yang ngakak brutal tuh itu. Bener, gue ngakak brutal pas anjir lucu banget nih gue bahagia anjir lucu. Bener, tapi Serius, bener. Pas yang hajatan lu Lucu, gue sebahagia itu. Gue nonton acara stand up pun gak selucu itu bener. Gue sebagai stand up komedian bisa menjamin bahwa semua acara stand up yang gue tonton nggak ada yang lebih lucu dari hajatan podcast Mas. selamatan ini. Ya, yang terakhir yang kelima itu bener lucu itu anjing lucu banget. Gitu yang Padahal pertama pas gue ngeliat si Surya bilang Soleh datang. Anjing. Kan itu gue tai Soleh datang lagi. Udah gitu pas kita muncul keluar kan Langsung kelihatan dia banget kelihatan di banget. depan. Anjing Soleh lagi di situ. Makanya gue langsung konfront aja biar hilang sekalian. Itu tuh kayak kita chef, ada juri Michelin. Iya. Dia kayak, Anjing. bener lah. Jadi ngeselin lu. Mungkin komika juga gitu, apalagi yang dibawa-bawa lu yang junior. Lu datang, anjing, semulut lancip. Tapi bener, kalian lucu. Si review, Gua baru nah. lihat aja, aduh lucu banget. Selamatan. Lucu banget aduh. Iya. Modal nekat. Lebih lucu selamatan. Udah Makanya gue bilang sama Darto kalau ini box office lu mendingan bikin film podcast Mas. Nggak mungkin itu. Kenapa? Nggak susah jadwalnya. Bisa. Nggak bisa. Jumat malam. Nggak bisa. Jumat malam. Enggak, kalau misalnya film podcast Nggak bisa. Darto as the talent, lu yang sutradarain. Lu yang nulis, Darto yang nulis, lu yang sutradarain. Lu gak percaya sama dia? Ya gue percaya sama DOP-nya. Menurut gue Lo mau bertemu dia jadi sutradaranya?
Yakin lu? Lo yakin mau jadi saudara yakin? Yang kita pandang lah lo tuh. Yang kita Yakin lo respect gitu jadi enggak. saudaranya? Gue nggak berani ngelawan. Lu gini aja gitu. Iya. Lu kayaknya mendingan gabung deh. Jadi apa mau brothers ya ada tuh yang Iya saudara lu benar. berdua. Dua orang nyebelin. Iya, 2 orang nyebelin, karakternya sama, filmnya juga karakternya Iya. sama. Gimana Mes? Ya nantilah itulah. Dan Soleh itu satu hal yang gue tahu. Kenapa dia bisa mulut lancip? Karena menurut gue dia tuh nggak ada jiwa ininya, simpati. Tendensi. Bukan nggak ada, minim simpati dan Empati. jiwa sosial dan empati. Bener gak Le? Dia nggak peduli. Jujur, Le. Bener gak Le? Ya lumayan lah. Sebetulnya gue tuh empati banget. Enggak, Suka, enggak bukan sih. dengerin dulu, pendengerin argumen gue. enggak. Kenapa? Dengerin dulu argumen Iya, gue. iya. Gue tuh empati banget, berlebih empati. Kalau ngeliat orang susah, kayak kepikiran. Empati, cuma malas membantu. Tapi gue sedih kayak, kasihannya itu orang susah banget. Misalnya lihat orang-orang di gerobak gitu. Itu kalau malam tidurnya gimana ya? Apalagi Ada, itu mikirin. ada tuh, pikiran. ada terbersit. Sekeluarga gimana gitu kan naik gerobak terus aduh. Iya. Kasihan kalau malam-malam tidurnya kan mereka makannya gimana, kotor pasti. Cuma Habis ngebantu, males tapi ngebantu ya. Kan terlalu banyak orang susah di dunia ini. Iya. Gua bantu ini hari ini belum tentu juga selesai masalahnya. Nanti masih banyak orang susah. Kan kepikiran suka overthinking, aduh Jadi ya kasihan. udahlah, gitu. Kenapa harus ada banyak orang miskin di dunia, kasihan. Tapi gue juga nggak bisa membantu dan males membantu. Jadi daripada merusak kebahagiaan, mendingan gak usah dipikirin. Kenapa gue yang bahagia ini harus ikutan sedih mikirin orang? Iya, jadi udahlah. Kita pernah ada wacana mau bikin, kita bikin charity yuk. Alah nggak usah lah kata Soleh. Prediksi mau udah ketawa-ketawa aja kan udah ada motor baik. Iya, benar. Iya, lagian ngapain ngajak-ngajak prediksi? Udah, ini udah enak prediksi itu, ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa. Nggak usah charity-charity. Iya, nggak usah ada charity, nggak usah ada sosial-sosial. Udah buat diri kita sendiri aja. Tapi motor Bikin baik kan lu taman ikut. bacaan. Ikut dia sosial mah dia ikut. Ya kan gua mah gara-gara seneng motorannya. Motorannya. Tapi ngeri kayak rendeng dia. Nih, Lombok. coba apa yang lu rasakan selama ikut motor bike? Seru, motorannya seru, Tapi nggak, ketawa-ketawa. charity-nya yang kita sama anak-anak itu. Ya, terpaksa kan masa Itu ya, terpaksa kan itu rangkaian acara makanya saja. gua sekarang udah nggak pernah lagi mes kapan motor baik kan udah ada prediksi. Ada yang yang gue cari udah ada motoran ketawa-ketawa sama udah. teman-teman udah. dapat duit lagi. Dapat duit lagi. Iya. Kalau motor baik kan motoran ketawa-ketawa bahagia begitu. Aduh sedih. Harus melihat aduh kan apalagi suka dibawa ke yang Omes kan banyak banget relasi yang anak-anak sedih-sedihnya yatim gitu. piatu. Relasi sedih-sedih. Dia mah kan memang murni kalau dia mah tulus membantu. Kalau gue mah kan ya udah karena harus ada itinerary. Dasar bangsat. Nggak ada masalah. Nggak, ini kita jujur motor bike tuh ada yang benar-benar menyentuh kita sampai nangis, orang sampai nangis. Lu kagak ada sama sekali itu ngeliat anak-anak itu. Ya kan gue percaya Allah memberi masalah yang tidak bisa diselesaikan manusia sesuai porsinya. Jadi gue merasa ya udah mereka kan sedang susah. Pasti Allah juga ngasih masalah yang Kira-kira bisa Tidak mungkin tidak bisa tidak mungkin diselesaikan. tidak kan Allah tidak akan memberi masalah yang umatnya tidak akan Sanggup. Iya sanggup. Begitu gak ada yang susah ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah kata Ya Soleh. nggak apa-apa lah. Ya soalnya kan nggak gini loh. Kalau mikirin orang susah, saudara gua aja yang circle dekat masih banyak orang Yang susah. susah. Jadi maksudnya Itu aja dulu. daripada gua membantu yang nggak dikenal, ya dari circle terdekat aja gitu. Nggak usah lah sosial pinggir jalan. Keluarga gua aja dulu yang terdekat. Nah, itu sebetulnya tetap ada. Ada ininya berarti. Enak ngobrol sama Soleh tuh enak. Ngobrol apa aja bisa. Bisa Dan dia. lugas. Dan tidak ada tendensi apa-apa. Dan Dan dia juga bisa- pas mau film nanya Soleh dulu ya sebelum Enggak. tayang. Sebelum Enggak, tayang. enggak. Enggak. Ya ngapain nanya sama gua film gak laku? Nah itu dia. Soleh tuh sebagai guru spiritual gue melihat Soleh sekarang. Masa sih? Ih, lah gua Nggak ada gimana beban nih? dia. Iya, nggak ada beban dia santai aja. Iya sih. Ya, Gue juga kalau prediksi sekarang salah satunya kalau ngobrol apa-apa sama Soleh dulu. Ya ngapain dipikirin duniawi? Waduh. Kan benar loh. Lu ngapain mempermas? Kalau diibaratkan kehidupan akhirat, kita ini di dunia cuma 30 menit. Dibandingkan akhirat yang kekal. Jadi gue kadang-kadang ngapain sih? Oh makanya lu nggak tertarik tuh teman-teman lu pada ya kan lu di musik juga teman-teman motor juga pada minum. Kalau itu memang gak suka aja. Ngerokok. Lu pernah iri sama orang lain gak?
Gua kalau soal harta nggak iri, kalau soal skill gue suka iri. Gua Apa ngeliat ya? Surya bisa nyanyi anjing gue iri. Gua Pantesan lu lagi les sama Indra Aziz. gue ya, gue kalau skill iri gue. Skill iri. Kalau misalnya harta benda enggak, gue udah ada masing-masing gitu, biarin aja. Gue juga cukup. Kalau soal harta mah gue nggak pernah anjir dia mobilnya bagus atau rumahnya gede, nggak iri. Tapi kalau ngeliat anjir ini orang bisa nyanyi, bisa main gitar, gue iri gitu. Sebenarnya pengen. Lebih ke musik berarti Leh, atau ada skill lain yang lu iri? Olahraga gitu. Enggak, atau? Kak. Lebih ke musik. Gue kalau Musik. orang-orang bisa nyanyi, bisa main gitar, gue suka iri. Anjir pada jago-jago amat. Jadi kalau orang bisa main bola, main basket, tenis Enggak. gitu. Capek, golf. capek. Gue udah selalu bilang sama Solele, ayo olahraga. Olahraga lah. Lu gak ada olahraga sama sekali. Lu Gua cuma suka jalan doang kan? Jalan doang. Kayak Bapak-bapak. kakek anjing. Jogging. Jalan selampean gitu selampean. Olahraga lu cuma jalan doang. Jalan kaki. Ya paling 15 menit di rumah gitu. Di rumah. Di dalam rumah. Di belakang, di halaman. Kan belakang rumah dia Soalnya gede. rumahnya gede, berapa meter lah? Ya 473. Anjir, gede banget, kacau alhamdulillah. soalnya. Di halaman makanya bisa dapat 15 menit ya. Gua Iya. kalau di rumah lu 15 menit di situ-situ aja. kayak 2 menitnya udah bosan. Ya gue suka iri ngeliat kalau anak-anak lihat lu nyanyi bagus gitu anjing. Aku iri melihat Surya bisa bernyanyi. Nah kalau yang duniawi harta mah enggak. Makanya gue nggak pernah terpicu. Tapi yang masalahnya gue gitu. Gue iri tapi males kan. Dia main gitar jago. Tapi nggak jadi mau latihan juga. Enggak mau belajar juga. Yang capek. Tapi nah, Kayak nggak ada gairah hidup dia. Iya, lu tapi hebatnya dia kan orang musisi-musisi ini tahu soalnya nggak bisa, nggak punya skill musik. iya. Tapi dia bisa mengkritisi musik, dia ada di skena musik diterima aja. dan diterima sama Kan musik itu respect itu. juga. Gimana nggak cuma masalah kita menyampaikan dong. Menyampaikan opini. Kan kita nggak semata-mata bilang, ini lu jelek. Kalau cuma bilang jelek bagus kan semua orang bisa. Tapi kan kita ngasih tahu ini di mana kelebihannya, ini di mana kekurangannya. Enggak, lu kemarin Komunikasi. di sinkro Baskara si penyanyi datang. Kan itu mah pendek atau momennya. Iya, tapi tetap aja kan itu Tapi kan ditonton benar. orang. Memang benar kan suaranya datar. Pada saat itu. Semua orang di ya Allah kena di roasting sama dia satu-satu. Tegang, gua Penyanyi-penyanyi itu ya Allah. Tegang gua launching ATM single MC-nya Soleh Solihun tegang. Nah, lu juga milihnya dia. Andre. Ngapain dia lagi Biar bisa sebelum nongkrong lancip? aja alasan Andre biar kita bisa nongkrong aja sama Soleh sekalian. Awalnya emang dari kampus dia suka banget musik. Kalau gua mah prinsipnya gini ngomong. Minum Ya, dulu deh. omongan Minum gua dulu. Lu kayak seret lah. Minum dulu. Omongan kita gua mah nggak apa-apa ngomong apapun asal orang ada yang menganggap oh iya juga ya. Bukan berarti. Bukan fitnah. Kalau misalnya fitnah, Darto ngepet itu kan susah. Iya. Kalau misalnya Darto bolong, benar. Iya. Ya benar masa enggak bohong. Tipis gue gamper lo ya. Gak apa-apa. Bentar lagi gua mau ditanam. Dapat endorse dari RH. Serius lah. Oh iya, Berarti soalnya lo kan kemarin si Vincent bilang sama gua. bersandingan sama Vincent dong? Sobat lebah. Keren. Juta lebah. Sobat lebah. Nah lo lewat PIM 3 bukan gambar Vincent lagi, Soleh lagi. Anjing. Jadi Nggak nyampe gitu, cuma dikasih doang Cuma gratisan. dikasih doang. gue pikir di lift nanti kan ke Vincent biasanya. Jadi yang kiri Kalah, Vincent, emang. yang kanan Soleh. Mereka juga Pas dia- sadar untuk meningkatkan penjualan masa tuh. Tapi katanya, kata dari RH-nya ya, tanamnya di sini doang. Barakus. Barakus. Terus lu apa lah sekarang? Lu udah umur segini lu umur berapa sih sekarang ya? 45. 45. Purpose tujuan lu, hidup lu apa lagi ngapain? Menikmati hidup aja. Menikmati hidup tuh dengan apa? Ngobrol sama orang-orang. Iya. Gak ada target-target lu, gak ada Nggak ada. midlife crisis. Oh, gue harus begini, gue harus begini. Nggak ada. Makanya kemarin manajer gua nanya, ini kita mau meeting nih buat tahun depan. Ditanya sama manajemen. Mau ngapain? Iya, mau target ngapain? apa? Enggak tahu. Lo katanya mau stop stand up lah. Enggak. Cuma MC aja. All those projects itu datang aja baru lu kerjain. Iya. Film, lu kerjain film, Iya. udah. Podcast. Gua bikin film nggak pernah bercita-cita jadi sutradara. Gua stand up juga nggak pernah bercita-cita jadi Komedian. Nggak ada. Gua nggak. Iya benar. Dari dulu cita-cita gua cuma satu, pengen beli Harley. Udah Ya Allah, sampean. udah sampai. Iya dari kecil udah kesampaian. Sekarang mah yang menikmati hidup aja, ngurus anak. Asik. Berarti semakin kecil semakin kecil aim kita nggak set the bar high, makin lekas bahagia kita gitu. Iya, kecewa itu kan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Betul. Berarti harapannya makin tinggi. Iya, gua kan dari kecil gua udah yakin besok mati, jadi ngapain gua punya harapan? Kenapa lu punya besok mati?
Dari gua kelas 5 SD udah yakin besok mati gara-gara baca itu loh majalah Hidayah gitu. Kan mati kematian. Jadi itu nempel. Dia udah yakin besok mati udah deh. Iya kan katanya kan kata ini juga anggaplah urusan duniamu akan-akan kau bakal hidup selamanya dan akhirat seakan-akan kau besok akan mati. Ya udah kalau urusan dunia Bang. Gila, keren. Belajar menikmati hidup dari soleh-solihun. Dalam soleh. Iya soalnya kalau kita terlalu mikirin mau apa belum tentu ada waktu besok bisa mau ngapain target. Kalau kita target jadi kayak aduh kepikiran lagi gue nggak mau nambah beban. Nggak, tapi bini lu bukannya juga punya ekspektasi, ayo dong sayang, aku percaya kamu bisa berbuat lebih. Iya, istri gue nggak pernah gitu, nggak pernah. Ayo dong kamu nggak pernah ada yang, ayo kamu ngapain? Enggak, bini gue mah santai. Bini gue juga nggak yang ambisius di kantor, juga nggak yang mengincar jabatan, enggak. Tiba-tiba ya udah dikasih jabatan, dikasih. Cuma nggak yang ambisius. Aku harus sampai eselon ini satu. Ya punya jabatan ini tahun ini, enggak. Bini gue juga sama. Santai aja. Iya. Anak-anak lo menular nggak ke anak-anak lo? Nah iya. Kayak si Igi juga kayaknya santai, dia nilai jelek juga. Aku remed bapak, udah aja. Elunya nggak apa-apa? Enggak, biarin aja. Nggak yang makanya belajar yang benar. Tata gimana anaknya remet? Ya nggak apa-apa, jadi ya udahlah daripada dimarahin gara-gara nilai jelek nanti. Ya udah yang penting kamu stres nggak sekolah? Ya udah, anaknya Darto juga kan gue dengar kan anak gue sama anak Darto sama tuh sama-sama. Terus katanya kan pas ngobrol-ngobrol sebelum anak gue keterima, kan ini akademis susah. Tapi kalau anaknya santai mah nggak apa-apa sih Pak. Kalau kayak anaknya Pak Darto tuh nilainya juga nggak bagus-bagus. Tapi santai. Kok gue nggak tahu itu lah. Tahu. Anaknya nilainya bagus nggak? Ya biasa-biasa aja. Iya kan? Iya. Cuma kalau anaknya santai nggak apa-apa Pak sekolah di sini. Chill aja. Siapa yang ngomong gitu? Guru. Sebutin nama gurunya anjing. Kan gue bilang Pak, saya ini kan akademis banget kan? Akademis banget. Iya. Nilai harus tinggi. Terus gue nanya, anak saya takutnya nggak kuat. Nggak bisa keep up. Iya, gurunya bilang, nggak apa-apa Pak. Kalau anaknya santai mah nggak akan stres. Kayak anaknya Pak Darto kan. Ya, karena gurunya tahu kan kalian diprediksi. Iya. Gitu. Dari emang tahu. Nama sekolahnya di blip ya guys. Ya, di blip. Kayaknya gue tanya temen gue yang nyekolahin anak situ ngomong Darto juga nggak ya? Enggak, ya santai aja maksudnya kan. Makanya gue tuh nggak punya ambisi. Beda berapa tahun sih anak lo yang satu kedua? Beda 7 tahun, hampir 7 tahun, 6 tahun lebih. Oh, berarti Kalau Surya kan gue denger dari zaman 2020 kan. Wah, Aku ingin ada di puncak komedi. Iya. Aku ingin menggeser posisi dia. Iya, manifest gua. Iya, ingat banget. Manifest gua. Wah, bener ternyata kan kebuktian jadi komedian terkenal. Iya. Kalau gua kan tipikalnya gitu, manifestasi gitu. Gua selalu ngomong waktu kita yang di Bali ya. Iya, kan lu bilang sama gue pengen ada di posisi ini nih. Iya. Yang di kolam air panas ya? Bukan. Pas Lu pada tidur lah. Tinggal gua Di villa, Vincent. di villa. Tinggal gua Vincent Bertiga. sama Ya kan, yang pertama kali kita jalan Iya, dia kan. cerita-cerita Yang sampai zaman dulu pagi. dia yang itu apa? Ga- Di net. galau. Iya. Pokoknya masih baru di net kan. Iya, baru di belum net. ada program apa-apa gitu. Dari situ Centang gua- biru pun belum dia waktu itu. Belum. Gua selalu dikata-kata dia belum centang biru sama Darto. Kagak ya, aku pernah ngata-ngatain dia tuh aja. sakit hati sama lu. Gara-gara di Lombok di 8 juta guys duitnya. Iya, gue inget banget tuh. Diikut-ikut mulu itu aja. Gue juga inget lu. Nggak tahu dia inget. Surya ini 8 juta rekeningnya. Terus ternyata dia dalam hati pasti kubuktikan rekeningku akan lebih banyak dari kau suatu saat. Rekening gua waktu itu lagi 6 juta. Ya, emang bercandaan lu aja kampung. Benar, kalau Surya kan gitu ambisi. Aku ingin ambisi sampai kerja. Kalau santai. Kalau gue mah Tapi gue belajar lekas bahagia dari Soleh, beneran. Iya kayaknya orang Kayak yang nggak perlu ini banget gitu, nggak perlu iri sama orang. Iya, udah ya gini aja. Bersyukur aja. Lu lihat skalanya dia kan jeans, kaos, udah. Dokmart udah. Dokmart gue tuh gratisan. salah satu yang bersyukur karena gue nggak pernah jadi orang lain. Nggak pusing gitu lah ya? Iya, berkarir di industri hiburan. Nggak harus yang Solihun. Iya, dari dulu orang juga ngeliat sama aja gitu meskipun sekarang kan pergaulannya ya bisa dibilang orang-orang kaya tapi gue biasa aja dari dulu juga. Santai aja deh. Jadi nggak ada demanding dari pihak si TV atau apapun itu. Pas soalnya kok gini sih setelannya gitu. Enggak, dari dulu juga gue mah begini. Iya, orang udah maklum. tahu ya, udah mengundang Soleh sebagai Soleh Solihun. Iya. Begini, stylenya begini. Gua kan ya pernah satu program bareng
Ya gini aja udah. Ya gue mesen apa ya. Si lip sync battle. Lip sync battle. Gue gak mau kalau baju begitu bang. Baju gue kasih tau udah jaket, rompi atau flanel udah. Gak mau. Pakai yang- baju band. Iya. Kan orang pakai baju band harus kenal bandnya nggak, Le? Nggak harus lah. Kan Ntar ditanyain lagi, Ya, ini ngapain albumnya, Ya. jalur lagunya. Ya ngapain mikirin gitu-gitu. Yang penting mah lu suka udah. ada tuh Desainnya kan suka yang udah. dia viral. Iya. Yang soal kaos band itu. Iya, ngapa? Ada gua ngomong, ada di wawancara sama si Prastago, gua bilang ngapain mempermasalahkan orang ngerti apa enggak. Yang penting mah kan lu beli aja itu yang asli. Udah support Iya, atau kan band tuh punya 2 karya, audio dan visual. Anggap aja ini menikmati karya visualnya. Memang zaman dulu gue suka gitu. Biasanya orang-orang yang masih mempermasalahkan, lu ngerti nggak bandnya? Itu belum dewasa. Iya. Kayak masih apa? Pengen kelihatan keren. Pengen Kayak kelihatan merasa ngerti. paling Gua ngerti paling tahu. musik. Iya, menurut gua orang-orang yang gitu tuh masih ada jiwa-jiwa. Gua paling ngerti musik. Kayak lu pakai Validasi. Kayak lu pakai Iya. sore nih sekarang gue tuh sore banget nih. Iya, emang lu tahu sore lagunya kan kayak merasa. Personelnya siapa? Iya, kayak nanya-nanya gitu maksudnya. Kayak biarin aja lah, ngapain sih mempermasalahkan. Bandnya juga seneng. Iya, yang penting Merchandise-nya kan, dibeli. Iya, kan dan bisa jadi awalnya kan poster orang tuh. Iya. Nggak apa-apa juga. Lama-lama Nggak juga. apa-apa. ini Nonton juga. konser nggak tahu siapa, nggak tahu lagu banyak tentang Ya nggak band. apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ini nonton. Iya, emang Cuma kenapa? tahu lagu satu doang nih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang ada aturan harus ditanya sama bandnya, lu ngerti lagumu, ya biarin aja. Yang penting tiketnya laku. Gue pernah ya Red Hot kita pernah bareng ya Red Hot, nonton Red Hot. Dia dan Soleh kan tipikal nonton konser yang bukan yang heboh. Capek gok. Nggak harus Iya di depan. kan? Nggak harus di depan kan? Nggak Le? harus di depan. Duduk, capek kok. Udah segini Apa aja. band yang paling lu kejar apa, Le? Iggy Pop udah kan. Udah. Yang Yang belum nih. yang belum Yutu. Udah. Oh, udah. Yang belum ini. Oh, lu ketawa Terus kenapa? aja. Kenapa? Ya, Terus aja. Hah? Terus aja nggak usah. Terus aja. Lu malah jangan, kenapa lu ketawa yang kayak gitu? Apa yang belum Le? Radiohead. Lu nggak suka ya? Enggak, Radiohead. Sex Pistol gue pengen nonton yang ada kan punk. sekarang lagi reuni tuh Sex Pistol sama si Frank Carter, ada vokalis punk gitu lah. Pengen gue apa. Lu punk ya? Basicnya awalnya sukanya punk dulu ya? Rock and roll lah pada dasarnya kan. Dia tuh ya, coba dia salah satu orang yang dalam setahun keluar negeri bisa beberapa kali. Iya. Kalau lihat dari sosmed. Nonton konser. Nah, duit lu dari mana sih, Les? Nah itu makanya gue juga heran. Beda bini lu ya? Ada aja enggak lah. Enggak, dia kontrak Duit itu negara, si, duit negara? si podcast itu Enggak, kenceng gue mah triknya gini. se-episodenya. Gue mah yang penting mau berangkat aja, ekonomi atau apa, nggak perlu masalah yang nyaman. Bisnis apa Yang gitu. penting jalan. Yang penting jalan. Lu ngapain, Sur? Yang ngikutin sepatunya Nggok. Iya, makasih ya. Ya Sur. Allah. Baik. Kan kalau gue begini, misalnya mau berangkat nih. Udah gitu aja lah. Berangkat 4 bulan sebelumnya. Beli tiket dulu pesawat. Iya. Kadang-kadang setahun sebelumnya udah beli tiket konser. Iya. Nah, nanti begitu ada Duit. beli tiket dulu. Pesawat. Di hotel. Baru Nanti hotel. hotel udah deket-deket beli tiket hotel. Nah, nanti jadi pengeluaran tuh sedikit-sedikit. Gak rasa Kalau gampang. gebret, gebret. Iya, pas udah mau berangkat, pas berangkat kan ini kita bayar pakai kartu kredit, dibayarkan bulan depannya. Jadi nggak kerasa yang memang kalau dipikirin gede, tapi kalau dari jauh-jauh hari kan Bener kerasa. juga ya. Ada planningnya berarti. Iya, Dan tiket kalau ke udah Hongkong 20 orang gablok gitu, Met. Berasa nggak, Met? Iya. 14 orang. Tapi kan Omes mah CSA. Keren. Hidup Udi untuk mah kan orang lain. percaya ini mana. Cagup. Kalau Cagup suka kalau ube. soal Jawa Barat. menyejahterakan orang-orang mah percaya. Ini mah. Terus Le bikin single show itu menguntungkan nggak, Le? Nggak tahu, kayaknya gue bukan urusan gue. Nah, lu masa nggak tahu Bukan, ini reportnya? bukan lu yang pengen atau Gue yang pengen tapi urusan duit. Gue mau pengen bikin terserah lu untung apa enggak. Sebetulnya nggak terlalu untung, karena kalau mau untung harus dua hari, dua show kan? Iya bener, Kata kayak manajer gue, lu kalau mau untung 2 show. capek? Ini paling BEP tapi ada lebih dikit lah. Dikit doang lah. Oh gitu. Dan soalnya tuh waktu itu pernah, dan dia kan salah satu stand up komedian yang nggak punya materi, maksudnya Emang nggak ada materi? nggak nulis. Nggak nulis? Enggak nulis. Ngerif Dulu tuh nggak nulis materi dia. gue cuma gini nih buat show ini kan udah tayang berarti buat show Buat show kemarin. nanti tanggal 21. Gue cuma gini nulis gini pasti. Tuh. Itu apa sih pointer doang? Iya. Kayak beat doang. Enggak pointer.
Susah resah. Gitu. Satu kata doang. Makanya Iya 2 kata. Keyword ya? Keywords. Nanti gue tahu mau ngomong apa. Makanya si Soleh pernah bilang, gua mah Gok nggak akan laku di korporat atau segala macam karena bisa di satu titik lucu, di satu titik enggak. Ya makanya buat spesial gue cuma pointer. Nanti gue tahu gue mau ngomong ini ya udah. Oh ada ntar di ini Matador. Kalau zaman dulu belum ada Matador, gue print kayak setlist ditaruh di monitor banyak set. Nanti gue tinggal lihat abis ini ngomongin ini. Abis ini ngomongin ini. Keren. Ngitung Kayak durasi ngeband juga itu atau lah. bebas aja? Enggak. Enggak ngitung durasi Ya ya? seberesnya aja semua itu. Ada yang lu skip juga, Le? Enggak. Pasti. Gue mah ya kan terakhir 3 jam 20 menit. Iya, yang pertama aja 2 jam setengah anjis 2 gua. jam 45. 2 jam 45 menit dia Sendiri sendiri. lah. Kalau besok gue cabut duluan, gue ngantuk, gue cabut. Jangan dong. Iyalah kayak. Lu harus kayak terakhirnya gue memberi kejutan. Oke. Serius lah. Sampai situ akhir. aja. Pokoknya Sampai akhir gua. Sampai akhir itu Jadi kejutan. gue gak boleh cabut duluan ya lah. Jangan dong. Kalau Kalau lu mau. emang ini nih cabut duluan nih. Support. Tapi kan gue datang film lo. Alah. Memang gue cabut. Tengah film gue cabut. Wah parah. Enggak, gue kan ada janji dinner gue sama bini gue. Wah, nggak bisa gitu dong. Lu udah. Alah. Nggak, berarti di akhir ada kejutan. Kita datang 10 menit sebelum Jangan selesai. dong. Kan lu juga nggak tahu di mana 10 menit terakhir jam berapa. Juga sih. Gue juga nggak tahu kapan berakhir. Iya benar. Yang kasihan yang jadi kejutan itu. Belum. Karena gue juga ditanya berapa jam. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Minimal 2 jam minimal. Minimal itu. Minimal. Ya bisa karena- lo paktokin 2 jam kan enak. Enggak bisa. Gue juga pengen pipis lah. Wah parah kok ditinggalin gitu, dengan kamu, weh. Udah kali ya? Ya udah, Le. Ya udah. Kasihan banget sih nih. Belajar lekas bahagia sama dari Soleh ini yang bisa kita petik dari hikmah dari episode kali ini. Belajar lekas bahagia. Lebih enteng palanya dibanding orang-orang yang punya ambisi. Bener. Iya nggak sih, Le? Iya. Enak Lumayan. tahu jadi lu tuh Lu kayaknya. sakit-sakitan nggak sih, Le? Hah? Lu sakit-sakitan nggak sih? Ya pilek-pilek doang. Tuh kan. Enggak jadi lu tuh beneran enak. Kayak ya Live Iya. Ini aja live aja. tapi kok gua nggak bisa ya? Kayak berarti masih ada ambisi. Gok. Duniawi. Apalagi lu sekeliling lu sukses-sukses. Sakit hati pasti nanti. Ya kan kalau ada ambisi itu kan harus lah. Iya, Ya harus. tapi Maksudnya boleh. bukan ambisi itu kayak gue pengen kayak misalnya lu Manifest aja. kayak Iya. punya rumah 470 meter. Pengen. Siapa yang nggak pengen? Tapi gue mah dari dulu juga nggak pernah pengen gitu. Gue cuma dulu karena rumah pertama bokap aja tipe 36. Yang penting mah lebih gede dari bokap dulu waktu ini. Gue dapat rumah 100 meter udah kerasa gede. Ya bersyukur aja. Bersyukur aja, Gok. Susah apalagi kalau kita nih Gok yang di sekelilingnya orang-orang yang lebih sejahtera dari kita. Kalau kita nggak bahagia mah stres ngeliat orang lain anjir si ini. Capek sendiri. Iya apalagi kalau misalnya lu punya teman kayak Andre Taulani anjir garasinya aja gede banget. Iya. Terus kayak uangnya banyak banget kalau lu iri punya ambisi, rasa iri dan segala macam. Enggak kan bahagia nongkrong tuh kayak aduh anjir kapan gue punya kayak gitu. Iya. Ya belum tentu orang yang duitnya banyak itu bahagia, Gok. Iya benar. Bisa jadi dia lebih bahagia dari Betul. kita. Bisa jadi. Dari jauh. Jauh lebih bahagia. Gua semua pasti punya problemnya masing-masing, benar nggak? Iya, maksudnya Gitu. ya udah nggak usah dipikirin duniawi. Duniawi. Lu Ya, nggak- Soleh. ya udah kalau gua mah berbaik sangka sama Allah aja. Dan semua orang juga punya rezeki masing-masing. Jadi lu pernah nggak ada 1 bulan nggak ada kerjaan tuh, Le? Ada, Dan nggak ada pemasukan lu? enggak sih. Tapi masalahnya gini, Gok. Gua mah kalau dalam hati mikirin, anjing nggak ada offer, malah susah Kerasa. kerja. Begitu gua ikhlas, ada aja job. Oh ya santai aja, nggak ada kerjaan ya udah gitu. Iya, ya plus gue mah emang cita-cita gue nggak pengen banyak kerjaan, sebulan sekali aja cukup. Iya. Tapi duitnya gede. Yang penting kan lebih gede dari istri gue aja penghasilannya. Gengsi, bro. Tapi gue nggak mau kerja banyak, sering-sering. Udah pernah 7,5 tahun kerja mulu kerja mulu ngapain sih tetap. Tapi kan lu di Rolling anak Stone. kan biaya anak sekolah. Ya alhamdulillah les. makanya sekarang gue nggak perlu banyak kerja Ke tapi mall. kebutuhan terpenuhi. Cukup aja ya. Iya yang penting cukup nih sebulan ada target berapa ya udah yang penting Dapat. ya cukup. Ya itu aja. Ada kerjaan yang lu nggak ambil gara-gara lu males? Ada banyak, Ini filmnya banyak. Darto gue males. Dia pertama kali bantuin gue ya jadi cameo di film gue, kata dia, enggak gue malas jadi cameo, duitnya segitu doang, waktunya sama, malas gue tuh, buset, gue bilang sakit hati gila. Plus pas lagi itu gue lagi males kerja.
Ada orang Tapi kan akhirnya gua mau. Bukan karena duit udah banyak, malas kerja tuh atau gimana sih? Ya males aja. Duit mah nggak banyak-banyak amat, biasa aja duit gue mah. Tapi kayak kadang-kadang suka, aduh males ah. Nah ini guru spiritual gue. Gue selalu nanya sama dia, Leh kalau gue main film gimana? Gue pernah nanya karena Iya, dia kan gue bilang. dia itu pertama ekspresi dia, Leh gue kalau main film gimana? Sekarang Sur, iya. Gitu. Ya kan gue tanya, lu nyari duit apa nyari popularitas? Apa aktualisasi diri? Kan lu bilang aktualisasi diri udah gak butuh. Iya. Ya buat apa nyari film? Pasti lebih gede di TV lu. Kalau Ya gua kan cuma kalau Anggok nih, Leh, film gua ambil ngambil. gua. Lu Nah, butuh. Ya. Lu butuh. Karena butuh itu. Iya, biar orang tahu nama Anggok. Kalau orang mah udah tahu sudah insomnia. Iya maksudnya. benar. Masuk akal sih. Ya kecuali memang lu pengen berkarya, aku ingin bikin film. Ya udah. Silakan bikin. Kalau aku ingin mencari uang dari film, ya pasti sedikit dibandingin. Secara hadian mah. Iya. Ini dibandingin obrolan lapor, kita Pak. kali ini berbeda ya, kayak belajar. Memang belajar hidup itu dari soleh bro. Lu gas. Nah, Omes kan kemarin membantu kan nyata pasti kan Ngebantu yang mana? membantu Darto. Baik dia. Baik Omes mah. Terpuji. support. Besti gue Dia mah nih. pasti nggak nanya budget kan. Enggak, berangkat. Gue juga ngebantu dia. Toh jadi DJ, berapa? Diungkit-ungkit mulu anjing. Gue pengen siram. Cuma itu doang antara gua. Justru itu bikin dia utang budi. Berapa toh? Nggak usah berangkat gue. Oh pinter memang politikus. Iya. Hargaku harusnya lebih mahal Darto, tapi aku berkorban demi kamu. Bikin utang budi lagi. Gue Oh, budi sama dia. kalian berdua Oh, nih. gitu ya. Pasti. Kagak. Iya, memang politikus begitu. Omes itu memang pinter. Pinter ya dia ya. Tenang dicaleg-caleg mulu. Pinter calon. Pinter dia nih. Calon pejabat. Kacau. nih. Ya mudah-mudahan masyarakat sehat nih bisa mengambil Tapi Pelajaran, nggak ada yang sedih-sedih. Tadi gue dengar pas Wendy ada mengharukan gitu ya. Iya, iya. Susah, lu emang sekarang gue nanya, emang Lu lu nggak pernah ada- sedih? Gua pernah sedih, lu gua apa? pernah nangis gak, Le? Pernah nangis, bokap gue meninggal gue nangis. Itu doang? Iya. Iya kalau ada film sedih gue terharu, berkaca-kaca. Apa terakhir nonton film? Banyak gue gampang tau gue mau terharu. Gampang cengeng lah intinya lu. Ya terharu, tapi yang sedih mah pas bokap gue. Selebihnya mah nggak ada yang Nggak bikin pernah gue sedih. Pernah berantem sama bini nggak? Ya berantem mah pernah lah, masa pasangan tidak pernah berantem. Nggak, masalahnya kan lu kan kayak slow aja berdua itu. Kayak lu Ya, nggak peduli. berantem Lu bini lu marah juga Ngomong nggak peduli. biasa aja sebetulnya. Masa? Lah, ya bener. keluar dari dia kayak. Ya bener, "Mana tapi anjing, bener. Ya pasti berantem lah, apalagi gue nyebelin gini kan. Lu ya, gue harus tahu ya. Ada Astaga. momen diprediksi ya ber-13 itu, 12 itu bener-bener keselnya tuh bener-bener kesel dari Beneran hati. kesel. Sampai kita telepon-teleponan dia. Iya, Anjing nih si Soleh nih, soalnya tolol nih si Kan Soleh gak nih. usah ngomong kayak begitu ya, gak usah. Dia mau ngomong aja, dia akan ini gini-gini. Misalkan jelek gitu, sesuatu yang bikin drop semua. Bisa kayak begitu. Beneran waktu itu yang kita Kesel mau banget. apa sih ada pekerjaan dari mana jadi Ah, berubah nggak semua usah gara-gara dia rutenya. Ini kan gini ribet, udah aja ke sini. Ya Allah ribet banget. Udah sih, gak usah sih. Nanti gimana ininya? Ya, nanti gimana? Nanti pulangnya gimana? Nanti kan ribet. Ini karena kan gue sudah terbiasa detil di motor baik, men. Iya. Ya, alasannya itu Makanya lagi. kan gue nggak pernah rewel di motor baik. Jelas. Jelas. Makan di mana, nginep di Iya. mana. Oh aku harus ngapain udah tahu. Diprediksi kan serba nggak pasti kan. Aku hanya ingin mendapatkan kepastian. Ini semua kan motor baik, Mes. Yang lainnya ke gua. Bukan Tapi dia nyalahin. cerita juga ke gue gitu. Emang kenapa sih lu kok kata orang-orang ribet? Lah gue mah lu tahu sendiri. Kalau di motor baik kan aman, ada yang ngurusin segala macam. Gue tahu ini. Ini tuh karena standarnya sudah tinggi sama Ananda. Woi, sama Nanda pakai nyolek-nyolek ya. Ini kan terdetil. Begitu tidak detil kan aku langsung ngapain. Malah marah. Ajak jalan Soleh kemana aja asal jangan di belakang. Kenapa? Marah mulu, woi tungguin woi. Kocak banget Gak itu. apa-apa, gue mah gak apa-apa orang-orang marah sama gue selama marahnya langsung di depan muka. Iya. Kalau di belakang terus nggak ngomongin kan ada masalah. Ada masalah. Oh iya. Selama benar. masih maki-maki di depan gue, lu nyebelin ya nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti masih respect ya, Le? Iya, makanya toh santai aja kan Dato, karena diomonginnya di depan muka. Oh iya. Ketika ada teman-teman sebel sama kita dan cuma ngomong di belakang, Justru itu. itu sudah jadi masalah. Bukan hanya kita yang teman-teman lo, misal ada dari netizen nggak yang menganggap lo menyebalkan? Ya kan Banyak, kayaknya Pak. banyak sih. Banyak. Itu yang kegiring sama prediksi banyak banget. Yang gak suka sama dia ngomongin dia. Ya waktu dia ngedis dengerin album, ngomentarin album itu kan di-upload sama yang punya albumnya terus Iya, sampai banyak juga yang menghina lo gitu. ya sampai ada temen bini, Bu itu suaminya jahat, ini kayak iya kok gitu ngomongnya itu. Bini lu gimana responnya?
bini gue ya kata ya Nangis gimana langsung lari dari kantor. Pak ya paling bini gue mah setelah tahu iya. orang-orang setelah tahu gue nyebelin cuma bisa bilang akhirnya satu Indonesia tahu kamu nyebelin. Soleh Solihun. Terima kasih Soleh, sampai jumpa lagi. Kita